Tuhan dengan hebat. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih untuk Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya pada pagi hari ini. Terima kasih untuk tuan rumah di tempat ini, gembala sidang, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita, memperingati turunnya Roh Kudus 2000 tahun yang lampau. Kita juga boleh akan mendengarkan dan membaca kebenaran firman Tuhan di hari Pentakosta yang indah ini, yaitu di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat dan yang kelima. Kita boleh baca bersama-sama. Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama, ayatnya yang keempat maksud saya, dan ayatnya yang kelima. Kalau kita sudah mendapatkannya, boleh kita akan baca dengan suara yang keras. 1, 2, dan 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Ini mahakarya Allah yang keempat sebelum turunnya atau dicurahkannya Roh Kudus di tengah-tengah murid-murid yang percaya. Setelah itu, maksud saya setelah mahakarya itu, setelah pengangkatan itu, 10 hari kemudian Roh Tuhan diturunkan. Dan setelah 30 tahun kemudian, Kisah Para Rasul ini yang ditulis oleh Rasul Tuhan yang luar biasa, yaitu Lukas, boleh sampai ke tangan kita. Kalau saudara perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan, berkenaan dengan apa Roh Kudus itu dicurahkan. Alkitab katakan pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Di sini dijelaskan bahwa ada kata-kata pada suatu hari. Kalau saudara menemukan ada kata-kata yang seperti ini, baik tidak disebutkan nama maupun tempat, maka kita boleh juga menempatkan keadaan, situasi atau nama kita di dalamnya. Pada suatu hari berarti pada hari ini juga boleh. Amin. Bahwa sampai pada hari ini kuasa Tuhan tetap dinyatakan. Bukan hanya berlaku di 2000 tahun lebih yang lampau, tetapi pada suatu hari ini juga berlaku pada pagi hari ini. Di hadapan dan untuk jemaat Tuhan yang boleh percaya bahwasanya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Di situ kembali dijelaskan ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Alkitab juga menjelaskan bahwa Yesus tidak pernah menghilangkan atau menghapus satu tradisi yang baik. Alkitab katakan ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Ini jelas adalah prototipe daripada Tuhan yang kita sembah itu. Kebiasaan yang tetap dijaga oleh Kristus, bahkan menjelang dia naik ke sorga dan turunnya roh yang satu itu, roh yang luar biasa. Sedikit saya kembalikan ingatan Anda ketika
Yesus mau mati, ketika dia mau mengerjakan penderitaan. Alkitab juga menulis pada suatu malam menjelang penganiayaan itu, Yesus makan malam bersama-sama dengan murid-muridnya. Amin, saudara. Bayangkan, mau menderita saja, pakai acara makan. Sekali lagi, mau menderita saja, dia tetap melanjutkan tradisi yang baik itu. Makan bersama-sama dengan para murid. Hari ini di tengah-tengah kesibukan, mungkin persoalan yang menindih kita, jangan pula kita melupakan tentang tradisi-tradisi yang tetap dipertahankan oleh Kristus Yesus. Ada tradisi yang dipatahkan oleh Yesus, tetapi ada tradisi yang juga dipertahankan oleh Yesus, dan salah satunya adalah makan bersama. Anda perhatikan restoran-restoran itu selalu penuh dengan orang-orang yang bukan hanya makan sendiri atau berdua, bahkan makan bersama-sama. Kita ingat kalau ada hari-hari besar, selalu kita bersama-sama dengan keluarga, entah itu di Natal, di Tahun Baru, ulang tahun, Sincia, entah itu peringatan-peringatan yang lain, Paskah. Di keluarga saya juga tradisi ini tidak pernah hilang, bahkan meskipun tidak atau bukan hari besar, acara makan bersama itu tetap berlangsung. Kenapa demikian? Karena di sana kita belajar tentang memberi dan membagi. Di sana kita bisa mencurahkan, di sana kita bisa mengatakan sesuatu atau banyak perkara di situ. Dan tradisi ini Yesus juga lanjutkan, dan secara khusus dia pertontonkan bagi saya dan Anda di tempat ini, khususnya dimulai dari keluarga, dimulai dari para murid bersama dengan Yesus. Amin, saudara. Pada pagi hari ini Yesus juga mengajar kepada saya dan Anda di tempat ini untuk tidak pernah lupa dalam hal membagi dan memberi, dimulai di keluarga. Karena di sanalah terjadinya kasih Tuhan yang pertama. Ketika Yesus merubah air menjadi anggur, itu dia lakukan di satu pesta perkawinan atau pernikahan. Terus Alkitab melanjutkan, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ. Seringkali Yesus di dalam kebenaran firman Tuhan, khususnya di dalam buku Lukas yang pertama. Ini buku Lukas yang kedua. Kalau Anda nanti baca di atas, di situ tertera, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama. Berarti Lukas sedang merujuk kepada Injilnya, Injil Lukas itu. Dan sekarang di dalam bukunya yang kedua. Nah, seringkali di dalam buku Lukas yang pertama atau di dalam Injil yang lain, katakanlah Matius, Markus, dan Yohanes, Anda lihat prototipe Yesus yang selalu mengajar kepada murid-murid untuk pergi. Bahkan di ujungnya, sebelum dia naik ke sorga, dia katakan itu juga. Bahwa murid-murid hendaklah menjadi saksi Tuhan dimanapun. Dimulai dari Yerusalem sampai ke seluruh bumi. Tapi hari ini, atau hari itu, Yesus tidak melakukan itu. Alkitab katakan, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ada apa gerangan? Saya lanjutkan sebentar. Di situ dikatakan dan menyuruh mereka tinggal di situ. Kita tahu juga kebiasaan Yesus yang kita sembah. Selalu berjalan-jalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia berjalan dari satu kota ke kota yang lain. Dari satu daerah ke daerah yang lain. Jarang kita melihat dia stay di satu tempat begitu lama, jarang. Tapi hari itu dia katakan bahwa
Mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka bahkan tinggal di situ. Kenapa demikian? Akhirnya kita tahu bahwa Bapaknya di surga akan memberikan kekuatan ekstra bagi murid-murid sebelum diutus untuk melangkah keluar, yaitu dicurahkannya Roh Kudus ke tengah-tengah mereka. Hari ini bagi saya dan Anda di tempat ini seringkali Tuhan juga menyatakan bahwa kuduskan hari yang satu ini. Amin, saudara. Kenapa demikian? Justru di hari yang satu ini, hari Minggu yang berlaku di Indonesia, Anda dan saya tidak boleh atau dilarang oleh Tuhan untuk melakukan aktivitas melebihi atau sama dengan hari-hari yang lain. Kenapa? Kenapa demikian? Karena Tuhan tahu persis ketika hari itu akan berganti Senin sampai Sabtu depan, Anda perlu ekstra kekuatan. Amin. Anda harus melangkah melewati masa-masa atau hari-hari yang sulit mungkin dalam hidupmu. Oleh sebab itu Tuhan bilang, datanglah ke rumahku. Di sana aku akan isi engkau dengan kekuatan yang datangnya dari Bapa di sorga melalui Roh yang satu itu. Tapi seringkali saya dan Anda di tempat ini suka merasa keberatan, tanda kutip. Syukur, puji Tuhan kalau kita berkumpul. Tapi biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Bahwasanya saya dan Anda harus juga mengikuti perintah itu. Bukan hanya untuk kepentingan Bapa di sorga, tetapi juga banyak untuk kepentingan kita. Kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di hari Kamis. Betul apa betul? Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di hari Selasa minggu depan. Mungkin saja nyawa kita sudah dicabut dan tercabut. Who knows? Tapi seringkali kita hidup layaknya kita adalah Tuhan bagi diri kita sendiri. Seenaknya saja kita tidur di gereja sudah. Halo? Halo? Kita tahu kok bahwa kita akan dicurahkan Roh yang satu itu, kenapa kita tidur? Persiapkan dong dirimu dengan baik tadi malam. Kalau perlu tidur dari jam 4 sore sampai jam 4 pagi kan cukup. Syukur-syukur gak keterusan. Kenapa kalau dengar firman Tuhan tidur? Saya bukan sedang menyindir, menasehati. Nanti repot. Kalau Rebo ceknya itu kosong belum dan Anda minta kepada Tuhan. Terus diledek oleh Petrus, lagi tidur dia. Terus Anda bilang, masa aku tahu Tuhanku tak pernah tidur. Bisa saja dia izinkan itu terjadi. Tapi bagi orang-orang yang dikasihinya, karena orang itu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak bisa tidak, pertolongan Tuhan tetap datang pada waktunya. Dia tidak akan pernah hidup dipermalukan oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah betul. Beberapa hari yang lalu waktu saya khotbah di Intercon, itu kalau tidak salah tengah minggu ya, hari Rebo atau hari Rebo, saya ingat itu. Saya janji dengan seorang menteri untuk datang ke rumahnya. Kita udah deal, jam 7 malam. Saya bilang pada adiknya gitu, Pak, bos, iya, saya datang jam 7. Karena dia tanya gitu, kapan Pak Yohan mau datang? Saya bilang, jam 7 bos. Seringkali kan saya dan Anda punya sifat yang sama. Enggak boleh lihat orang yang jauh lebih tinggi dari kita, terus kita langsung bergegas-gegas gitu. Ya, saya enggak bilang jam 7 tahun depan, langsung jam 7 malam ini gitu. Ini sifat normal ini. Ini kadang-kadang sifat ini kalau kita pertahankan seringkali membuat Tuhan cemburu. Nah ini berlaku di saya, jam 7. Artinya begini saudara, saya ini hamba Tuhan, mestinya, ini ya salah saya. Mestinya ya kasih kesempatan Tuhan gitu loh.
Mestinya saya bilang begini, enggak perlu takut. Saya harus bilang begini, saya lihat jadwal dulu ya, kan gitu. Meskipun katakanlah saya yakin enggak ada jadwal, tapi tetap. Katanya kan carilah kerajaan Allah terlebih dahulu ya, dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan gitu. Urusan dengan menteri dan segala tetek bengek di belakangnya itu kan urusan tambahan itu. Nah, seringkali kita suka kebablasan. Saya bilang jam 7 malam bos. Siang, baru ketemu istri, habis makan siang terus saya tanya, nanti malam saya ke itu Pak Menteri, coba cara saya di mana sih? Istri saya, intercon. Ini melibatkan 3 pribadi nih saudara. Yesus Kristus, Dr. Yanto, dan menteri. Ya, Ma, aku udah ngomong. Istri saya jawab, ini jadwal jauh udah lebih dulu daripada. Dia orangnya juga saklek, tegas, apalagi kalau buat Tuhan. Wah, saya tahu istri saya, kekeh. Dia bilang, jadwal, tanya aku dong. Kamu kenapa janji gitu? Saya bilang, tapi tenang, baru menteri. Halo? Mungkin Anda bilang sombong banget. Benar, I'm telling you the truth. Saya langsung bilang, baru menteri. Itu kan pribadi yang menciptakan menteri. Menteri boleh ada, boleh enggak ada. Kadang ada menteri, kadang ada mantri, ya terserah lu. Saya SMS aja lah. Bos, sorry. Aku datang jam 9. Karena aku harus khotbah dulu di satu tempat. Keren kan? Meskipun menterinya itu tidak ya, seiman dengan saya, boleh kan? Bukan kasih lihat apa ya, fanatisme yang sempit, enggak. Jawabannya baik Pak Yohan, tuh, ya kan? Kita boleh coba untuk berusaha untuk selalu ada di pihak Tuhan. Amin. Sebentar-sebentar ada untuk kedagingan, sebentar-sebentar ada untuk memuaskan kedagingan, untuk kepentingan kita, terus sementara kepentingan Tuhan tercecer di belakang. Nah, Alkitab katakan bahwa dan menyuruh mereka tinggal di situ. Saya yakin dan percaya. Suruhan Tuhan dan larangan Tuhan itu bukan untuk menjerumuskan kita kok. Tapi selamanya untuk memberkati kita, percayalah gitu. Jangan jadi Kristen yang norak gitu saudara. Halo. Lihat sesuatu aja yang wah gitu udah lupa Tuhan. Lihat cowok ganteng lupa Tuhan, wanita cantik lupa Tuhan. Gaji naik sedikit lupa Tuhan. Jabatan naik sedikit lupa Tuhan. Lupa Tuhan dan pekerjaannya dan pelayannya udah dia lupakan. Dulu begitu rajin, begitu tekun, telaten. Begitu ulet untuk Tuhan. Tuhan, kalau aku diberkati nih Tuhan. Padahal banyak malaikat bilang bohong ya Tuhan, bohong gitu. Tapi Tuhan kita kan Tuhan yang baik banget. Dia selalu mau mendengarkan kita. Dia nggak dengarkan malaikat terlebih dahulu, tapi dia dengarkan umat-umatnya yang sedang meminta, yang sedang berbicara kepadanya. Anda lihat bagaimana Yesus hidup selalu mau mendengarkan apa kata murid-murid. Selalu mau memasang, selalu memberikan telinganya, memberikan hatinya untuk para murid. Nah, Alkitab katakan ketika saya dan Anda di tempat ini mampu untuk tetap mempertahankan hal yang satu itu, yaitu tetap memegang larangan Tuhan. Bahkan tinggal di situ.
tinggal di tempat ini. Walaupun ada begitu banyak mungkin kesibukan, tetap berusaha datang ke tempat ini. Maka setidak-tidaknya Anda juga akan mendapatkan persis sama seperti apa yang murid-murid dapatkan pada saat itu. Saya masuk lebih lanjut dalam inti khotbah saya. Saya dan Anda di tempat ini harus memegang larangan Tuhan itu. Amin. Kalau dia melarang berarti ada sesuatu yang besar yang dia sediakan. Dan saya ikuti itu, saudara. Saya datang ke Intercon, saya khotbah. Mana khotbahnya agak sedikit lama lagi. Kalau udah ada roh Tuhan suka agak-agak lupa. Kalau hati saya mau khotbah 20 menit, 15 menit. Tapi akhirnya khotbah ya liwat gitu di atas 30 menit. Tapi juga di bawah 45 menit. Jadi saya bilang, Pak, Bu, mohon maaf. Habis kebaktian langsung saya jalan. Karena saya boleh untuk pergi berkunjung ke kompleks menteri. Mereka menganggukkan kepala. Walaupun mereka menggelengkan kepala, saya tetap pergi. Dan waktu saya sampai di sana, macet lagi. Saya salah jalan, saudara. Lewat Ambasador. Waduh, itu kan lagi pembangunan ya, flyover ya. Waduh. Di situ akan menjadi Singapurnya Jakarta gitu. Satu saat ya, itu akan menjadi Orchard Road-nya Jakarta. Waduh, istri saya juga saya perintahkan gitu, "Mah, kamu duluan deh." Dia udah sampai di rumah menteri itu di depan. Dan dia bilang, "Masa aku masuk?" Saya bilang, "Ma, please masuk." Terus dia bilang, "Tunggu kamu, Ma, please." Aku udah bilang jam 9, sekarang jam 9 kurang 5. Kalaupun suaminya belum hadir, kan ada istrinya gitu loh. Kamu ngomong apa deh ngalur ngidul gitu. Nanti baru aku sampai. Istri saya bilang, "Aduh gak enak, Ma, please." Terus rumah itu lagi penuh dengan orang. Ada ya banyak orang datang. Terus istri saya bilang, "Aduh, siapa nama itu adik tuh Pak Menteri? Nih Ma, aku kasih nih. Dia punya nomor teleponnya, Ma. Ngomong, Ma. Kamu angkat, kamu telepon dia." 2 menit saya telepon lagi, "Gimana, Ma?" Nggak diangkat-angkat. Aduh, kamu aja, mungkin dia nggak kenal nomorku. Terus saya bilang, "Pak, Bos, istriku ada di depan. Saya macet." Saya dalam hati, aduh minta terus. Dalam hati, aduh salah terus. Dari jam 7 ke jam 9. Yang bagus 7 ke 7.15. Jangan 7 ke jam 9, tuh 2 jam keliwatan itu, saudara. Terus 9 kurang 5 belum nyampe lagi. Terus minta lagi gitu, keringanan. "Pak, maaf, saya belum bisa datang ini, Pak." Aduh, mungkin 15-20 menit lagi. Aduh. Anda bisa bayangkan kan, kira-kira apa sih ya? Punishment yang saya dapat mungkin satu, ya udah gitu kan, atau didiamkan gitu, apalagi nggak dijawab. Aduh. Tapi saya beranikan diri, saya bilang, "Tuhan, saya akan mengikuti larangan-Mu. Saya akan mengikuti perintah-Mu." Dan istri saya nggak mau masuk, saya bilang, "Ma, please. Ya kamu SMS dulu." Dia nggak ngangkat-angkat. Saya nggak tahu, saya harus jumpa dengan siapa. Waduh. Begitu saya ngomong gitu, tiba-tiba nggak sampai 1 menit jawaban masuk. "Oke, Pak." Terus jawaban terakhir, "Terima kasih." Dia yang bilang terima kasih. Saya tulis sama-samanya sampai kecepatan 4 kali, sama-sama Pak. Gitu. Maksudnya terima kasih juga. Terus saya bilang, "Mah, dia ada di situ." Saya SMS lagi, "Pak, istri saya ada di depan." "Baik, Pak." Dibukakan pintu, istri dan anak-anak saya masuk. Saya datang 20 menit kemudian, nggak enak hati. Begitu di depan penjagaan semua, dia bilang, "Bapak udah ditunggu." Iya. Saya bilang, "Iya." Saya tinggi-tinggikan aja gitu pekerjaan Tuhan. Habis melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Itu Allah itu kan Bapak, dia bilang, "Oh iya Pak Pendeta." Iya Pak Ustadz, iya. Saya bilang, "Biasa Pak, itu kan harus dilayani dulu. Urusan ini, Bos, betul nggak gampang."
Terus dia bilang juga, iya Pak, kalau urusan selesai, ingat-ingat dengan orang bawah kita. Saya bilang, sekarang aja udah ingat saya. Itu saya jalan, saya balik lagi, ngomong-ngomong namanya Pak siapa ya gitu. Dia sebut itu nama. Saya masuk ke dalam, ternyata suami istri, halo Pak Pendeta, silakan duduk, silakan masuk. Dan urusan berlangsung sempurna. Saya bilang, Pak, Bu, maaf nih, baru ibadah, biasa khotbah, biasa imam khotib. Oh iya Pak, justru kami seneng. Terus dia lihat saya gini, cuman Bapak sama saya sama kakak saya tadi malam gitu suka renungkan, ada ya yang rohaniwan seperti Bapak gitu ya, nggak kelihatan. Saya nggak pakai jas lagi, nggak pakai dasi, pakai kaos, pakai jeans. Terus saya bilang, wah, luar biasa. Iya Bu, Pak, sama-sama. Kita adalah anak-anak yang di atas. Dan urusan berlangsung bukan baik, tapi sempurna. Beri tepuk tangan itu buat Tuhan. Apa yang saya dapatkan kalau begitu? Yang pertama, lihat yang pertama ya. Coba Anda lihat ayat yang keempat di situ. Mereka tinggal di situ menantikan apa saudara? Janji Bapa. Amin. Kalau saya dan Anda di tempat ini mempertahankan larangan Tuhan itu, automatically kita dapat apa di situ? Janji Bapa. Di mana kita bisa dapatkan janji Bapa? Yang saya tahu saudara, banyaknya itu tertulis di perjanjian lama. Betul apa betul? Sosok Bapa itu banyak ditonjolkan di mana saudara? Perjanjian lama. Jadi dengan kata lain, ketika saya dan Anda di sini mematuhi larangan Tuhan, saya dan Anda di tempat ini mendapatkan perjanjian lama. Dimulai dari Kejadian sampai Kejadian lama atau perjanjian lama itu dimulai dari Kejadian sampai Maleaki. Apa yang tertulis di situ? Kata-kata yang diucapkan Bapa di sorga melalui para nabi menjadi milik siapa? Gitu. Coba kita lihat Kejadian itu pasal yang ke-12. Saya pernah khotbah di awal tahun ini. Ini janji Bapa. Saya mau ulangi lagi dan membaca ayat penting ini. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Amin saudara. Terus aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Bukankah saya datang ke tempat menteri itu dengan istri, dengan anak-anak diterima dengan baik? Bangsa yang besar. Halo? Jadi bangsa yang besar. Anda akan menuntun keluargamu dari satu tingkatan ke tingkatan yang lain. Menjadi bangsa, menjadi keluarga yang besar. Menjadi kumpulan yang besar. Margamu menjadi marga yang besar. Bukan karena marganya besar, tapi karena ada orang besar di situ, yaitu yang dihormati Tuhan Anda. Bangsa yang besar, yang dikenal, bangsa yang besar, yang diperhitungkan. Dimulai dari yang kecil sampai dunia sekalipun, bangsa yang besar. The family. Kemana-mana saya dengan keluarga pergi jadi bangsa yang besar. Being respected by people. Ini janji Bapa. Nanti diteruskan dengan kata-kata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Amin saudara. Memberkati engkau. Berkali-kali saya katakan untuk kebutuhan dan keperluan hidup, Tuhan akan tetap mencukupi engkau. Saya bukan sedang merendahkan orang miskin, orang melarat, tapi saya mau katakan buat Anda di tempat ini. Usahamu diberkati Tuhan. Meskipun kiri kananmu ada banyak saingan gitu loh. Meskipun kata orang bahanmu tuh bahan yang biasa-biasa. Tapi karena kau punya Tuhan yang luar biasa, maka bahan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Bisa karena biasa. Tapi Allah kita bisa karena luar biasa. Sekali lagi, Anda bisa kalau Anda terbiasa, kalau Anda biasa.
Tapi Allah kita bisa bukan karena biasa, tapi karena Dia luar biasa. Beri tepuk tangan itu buat Tuhan. Diberkati. Betul. Kemana saja Anda pergi, diberkati. Being blessed. Seringkali dibilang itu pendeta ngomong tentang berkat. No. Saya mau berusaha saja. Soal orang bicara tentang saya, it's okay. Nggak jadi masalah karena mereka punya hak untuk berbicara. Saya juga nggak perlu untuk menutup mulut mereka. Tapi yang jauh lebih penting, saya bisa menutup telinga saya untuk tidak mendengar apa kata mereka. Anda tidak perlu bersusah payah untuk menutup mulut orang yang sedang berkata-kata tentang engkau. Itu wasting time. Tapi Anda punya satu hal yang menyenangkan, tutup saja telingamu. Biar orang berbicara, anak Tuhan tetap berlalu. Ada pepatah, anjing menggonggong. Ya. Jangan sebut yang sedang berbicara tentang Anda buruk, Anda bilang anjing gitu loh. Anjing menggonggong, kafilah terus berlalu. Tapi saya mau katakan, biar orang bicara tentang engkau, tapi anak Tuhan tetap berjalan berlalu. Jadi besar, jadi diberkati, dan firman Tuhan katakan, serta membuat namamu masyhur. Bukankah masyhur itu? Orang-orang yang di atas Anda itu kenal Anda, bukankah masyhur itu? Saya bawa mobil gitu, kemana-mana, kemarin di perapatan lampu merah itu, Kelapa Gading, Cempaka Putih, Coca-Cola lah. Saya mau pelayanan saudara siang, hari Jumat. Siang, saya dengan sopir aja berhenti, ada tiga itu bansi gitu, 4 kayak mengeroyok, 3 atau 4 orang kelompok, mereka tuh sistematis gitu. Jadi bukan hanya permainan sepak bola sistematis, banci juga bisa sistematis. Yang satu dia lihat, yang satu ini, jadi mereka nggak keroyokan. Nah mobil saya di tengah gitu, dan ini banci yang pertama liwat, saya liatin dan dia hanya cuma lihat saya terus dia jalan terus. Dan akhirnya yang kedua juga begitu, yang ketiga langsung nyanyi gitu. Wah, nyanyi. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Saya juga agak kaget kenapa dia bisa nyanyi lagu itu. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Hosana. Supir saya karena kacanya gelap, supir saya. Dia masih, permisi Om. Misi dong. Terus saya tarik uang, saya bilang kasih, kesian. Nah, saya lihat dia punya bulu kakinya masih banyak. Pasti susah beli silet. Jadi dia biarkan tumbuh, dia lebih banyak untuk makan daripada beli silet. Silet kan udah mahal, sekarang 5.000. Lebih baik mungkin beli nasi padang daripada beli silet. Saya kasih, begitu pintu kaca terbuka, apa dia bilang? Makasih Pak Pendeta, shalom. Aduh. Kan Pak Pendeta kan, aduh. Dalam hatiku, kapan dia dengar khotbah gue? Pasti dalam posisi laki-laki dia dengar khotbah saya. Betul ya? Pasti. Ya. Saya jadi ingat waktu mereka nyanyi gitu. Majuta gentar. Ini para banci gitu. Membela yang benar. Dalam satu upacara 17 Agustusan. Maju tak gentar, hak kita diserang. Nyanyi gitu, hak kita diserang berkali-kali. Jadi orang yang nonton lemparin mereka dengan roti. Karena diserang gitu, mereka diserang mulai. Turun gitu, pakai botol-botol plastik. Maju tak gentar. Mereka masih tahan gitu, tapi lama-kelamaan orang kalau disambit kan, betul nggak? Sakit hati juga gitu ya, masa diam. Terus hak kita diserang, itu ada kata-kata, tak gentar, menyerang, karena dapat pukulan. Maka mereka satu persatu nyanyinya begini, nggak kena. Gitu. Kalau lihat mereka, suka tertawa saya. Saya tadi mau bilang kepada dia gitu, lihat di mana, di gereja mana. Dia udah berjalan, dapat pendeta gitu. Mudah-mudahan pagi hari ini dia tidak ada di sini.
Ya, masyhur gitu. Dan saya senang itu sopir saya tuh sampai ketawa. Sampai lampu hijau supir saya, jalan. Dia bilang gini, waduh Pak. Terus saya ngomong begini, untung saya kasih ya. Untung saya kasih. Oh, dia bisa cerita di mana-mana. Tuh pendeta pelitnya minta ampun. Di panggung aja dia belagu, dia ngomong tentang berkat-berkat. Untung tangan saya tuh kayak digerakkan, Tuhan kasih. Supaya lo gak diomongin gitu kali. Dan firman Tuhan juga katakan di dalam Kejadian situ pasal yang ke-12, dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Jadi berkat. Jadi berkat. Saya ingat waktu itu tidak akan pernah lupa dalam memori saya. Keluarga istri saya dari Surabaya 38 orang datang ke rumah saya. Bayangkan. Saya pikir cuma 1-2 orang, karena yang pertama itu kloter pertama cuma suami istri. Saya bilang sama istri saya, "Ma, cuma berdua ya?" "Oh, puji Tuhan." Mungkin salah dengar gitu saya. Istri saya bilang, "Ini kloter pertama." Waduh. Jumlahnya berapa, Pak? Tetap 38. Wah. Dan itu malam Natal, malam tahun baru, Anda bisa bayangkan. Rumah baru gitu loh. Terus 38 orang kan nggak mungkin. Saya bilang, jalan pelan-pelan, lihat-lihat ya. Jangan sentuh. Saya tuh perfeksionis. Jadi kalau orang tuh sentuh barang saya terputer gini, saya akan ngomong dengan dia jalan, saya putar balik. Iya, amin gitu. Dia nggak lihat aja, iya gitu. Pokoknya tatanan di rumah saya itu rapi. Nah, untuk 38 orang untuk larang gimana? Ini putar, yang sana putar. Belum sana putar. Mandi, saudara, ada yang mandi masuk, anaknya masuk bak. Buah. Depan orang tuanya saya bilang, aduh lucu. Itu enggak, orang tuanya enggak, keluar dari bak, ayo keluar. Gimana dong mau diusir gimana? Saya terima dengan hati terbuka. Itu makan buah, tumpah kiri kan, waduh. Itu kalau yang pakai itu lagi saudara santan, yang kuning, aduh. Bukan saya sombong gitu, itu meja makan kan Da Vinci. Bukannya, jadi waktu dia kena kan, aduh. Tapi Tuhan bilang begini, buat saya baru Da Vinci, biarkan saja. Daripada nanti aku tinggalkan engkau, daripada aku gitu. Bukan hanya Da Vinci, berkatnya hilang. Saya bilang silahkan. Akhirnya saya jalan ke atas, saya turun lagi ke bawah, saya nikmati. Wah, ada yang duduk, kakinya udah di atas. Duduk bagaimana nih? Kayaknya kayak benci gitu dengan saya punya furniture gitu. Ada. Belum yang style TV. Itu kan TV ada di bawah, lantai tengah, ada yang di atas. Ada yang nonton kuntil anak. Wah. Anak lari bawa gelas. Kena karpet, wah tumpah buah gitu. Emaknya malain, "Oh, juneng repen, gue kayak penuh cerai. Genong kapan gue jeneng apa gue?" Juneng kan saya cuma enggak apa-apa. Saya lus-lus pahanya, cubit-cubit dikit aja gitu. Tiba-tiba dia nangis, maaf om. Gitu. Belum lagi istri yang malam, besok masak apa? Masak apa aja mah. Sayur asem aja mah. 2 minggu sayur asem aja. Nanti mereka enakin aja mah. Itu air mah biar aja 2 panci besar. Beli aja di pasar segini nih sayur asemnya. Tumpahin aja ke situ. Begitu di tengah mereka lagi ambil gini. Isinya mana ya? Isinya mana? Tapi jadi berkat. Dan bahkan salah satu diantaranya saudara. Itu waktu mereka mau pulang, suami istri datang ke saya. Padahal usianya lebih tua dari saya. Om Johan. Masuk ke kamar saya. Misi, nanti sore kami akan pulang. Maaf kalau ngerepot. Oh tidak. Bikin kotor rumah, bersih. Kami mau didoakan. Kaget.
Hah? Saya tanya didoakan apa? Ya, didoakan melalui Yesus. Kemarin, mungkin ini pengusaha janji jemaat di sini, jam 9 pagi dia akan datang. Jemaat PRJ undang saya di ucapan syukur di rumahnya. Saya ajak dia, karena dia kembali lagi datang ke rumah saya. Dan dia boleh menyaksikan gitu pelayanan, dan dia ikut pelayanan saya. Dia bilang, wah luar biasa ya Pak ya, luar biasa. Mas Johan luar biasa. Saya bilang, karena aku punya Tuhan yang luar biasa. Jadi berkat, jadi berkat. Nyanyimu jadi berkat bagi banyak orang. Lagu-lagu yang keluar dari mulutmu jadi berkat bagi banyak orang. Jadi Anda dapat janji Bapa. Yang kedua, kembali ke Kisah Para Rasul, ayatnya yang keempat, tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar dari mana saudara? Daripadaku. Siapa ku di situ? Siapa? Yesus. Amin. Jadi yang kedua, bukan hanya dapat janji Bapa, orang yang tetap memegang kekeh larangan Tuhan. Kalau dia bilang jangan berzina, jangan berbuat cabul. Kalau dia katakan jangan bersaksi dusta, pegang itu. Kalau dia bilang jangan mencuri, pegang itu. Biar dompet orang gitu ya. Jatuh orangnya udah gak ada. Jangan Anda bilang, oh Tuhan terima kasih. Terus Anda lihat gitu namanya jelas. Gak ada salahnya Anda kembalikan. Jangan terpesona lihat isinya di dalam. Karena Tuhan sedang menyediakan satu isi yang lebih dahsyat daripada isi dompet itu. Kalau kita mematuhi larangan Tuhan itu. Bukan hanya dapat perjanjian lama. Perkataan Yesus Anda bisa dapat di mana saudara? Perjanjian baru. Amin saudara. Di mana? Di 4 Injil. Jadi kalau Yesus bilang, aku berkata kepadamu, itu jadi milik saya dan Anda di tempat ini. Jadi menurut imanmu, maka itu menjadi milik saya dan Anda. Apa saja yang Yesus katakan di 4 Injil itu, jadi milik. Waktu saya minta sesuatu, 3 hari yang lalu saya naik ke atas rumah saya. Saya bilang, Tuhan saya nggak bohong. Tuhan saya nggak apa ya. Saya nggak tipu-tipu orang. Saya nggak lakukan perbuatan-perbuatan yang terkutuk, yang memalukan. No. Sekarang, I just ask you something. One thing. Bless me Lord. Dan engkau bilang, jadi menurut perkataanku, jadi menurut imanku. Dan selalu engkau bilang dalam 4 Injil itu, aku mau, aku mau, aku mau. Itu jadi milik kita loh saudara. Kalau apa? Kalau saya dan Anda di sini pegang larangan Tuhan. Maka bukan hanya dapat janji Bapa, tapi juga dapat apa saudara? Perkataan Kristus. Maukah engkau menyembuhkan anakku Tuhan? Aku mau. Aku mau. Maukah engkau membayar hutang-hutangku Tuhan? Yesus akan selalu jawab buat orang yang memegang larangan Tuhan. Aku mau. Dan yang ketiga terakhir. Lihat ayat yang kelima. Alkitab bilang, sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi. Kamu akan dibaptis dengan apa saudara? Roh Kudus. Jadi dapat janji Bapa. Kedua dapat perkataan Yesus. Dan yang ketiga dapat apa saudara? Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu. Di mana itu? Dari Kisah Para Rasul sampai Wahyu. Halo. Dengan kata lain kita dapat ini. Setuju saudara? Roh Kudus itu selalu dinyatakan, diberitakan, dimulai dari Kisah Para Rasul. Sampai apa? Wahyu. Kenapa Yohanes yang buta itu bisa sampai melihat itu kemuliaan Bapa di Pulau Patmos yang luar biasa karena kuasa Roh Kudus itu menyertai dia. Banyak saksi dan banyak cerita orang menyatakan bahwa dia dibantu dengan seorang anak pria, anak pria pada saat itu yang menuliskan
Setiap kali perkataan Bapa itu sampai melalui Roh Kudus, saya yakin dan percaya dengan hikmat dari Roh Kudus, dan dia perkatakan itu, dan anak itu terus menulis. Hingga kitab Wahyu ada di tangan kita. Akhirnya, yang mematuhi larangan Tuhan dapat juga pewahyuan. Kemarin 3 minggu yang lalu saya tutup firman Tuhan. Saya diundang oleh satu orang keluarga besar yang sudah berhari-hari minta supaya saya datang ke sini. Kakak saya itu ipar dari mereka. Jadi mereka juga bilang melalui kakak saya, kapan bisa datang Om Yohan? Kakak saya bilang, dia sibuk. Saya aja jarang jumpa, tapi saya akan coba untuk temui. Dan di satu acara ulang tahun dari adik saya datang. Saya jumpa dengan kakak saya, terus, Han tolong, keluarga dari suami, itu kakak kandungnya sekarang ada di rumah sakit. Stroke. Wanita 62 tahun. Itu lagi nonton TV, suami, anak-anak, cucu, ketawa-ketawa. Wah, makan lagi, cemilan. Iya, mami, wah, papa. Wah, tahu-tahu ibunya, tidak sadarkan diri. Sampai saya berdoa juga tidak sadarkan diri. Sampai saya berdoa, saya datang ke rumah sakit hari yang ke-9, hari yang ke-10, tidak sadarkan diri. Dan dalam keadaan koma itu dokter operasi di sini. Ternyata sudah pecah pembuluh. Dan akhirnya kepalanya itu dibuka dan dimasukkan selang dari kepala sampai perut. Dan itu for good, untuk selamanya. Orang ini sangat diberkati, kaya raya. Tapi mendapatkan hal itu. Dan waktu saya datang, itu di ruangan ICU. Saya datang dengan keluarga besar, karena kita masih ada talian keluarga. Waktu saya masuk, suaminya lihat saya, anak-anaknya. Belum saya doa, suaminya bilang, saya undang kamu bukan hanya untuk berdoa, tapi untuk lihat istri saya. Karena saya tahu, dan anak-anak saya bersaksi, dan adik-adik saya bersaksi, bahwa kamu dapat pewahyuan dari Tuhan. Terus dia bilang, kamu bisa lihat sesuatu. Saya kaget. Lihat apa, Bro? Ini istri saya. Iya, ini kakinya, ini kepala. Loh, kau bisa lihat sesuatu. Saya ingat firman Tuhan ini. Kalau pewahyuan itu hadir untuk Yohanes, karena Yohanes mematuhi larangan Tuhan. Hari ini pewahyuan juga datang kepadamu. Asalkan engkau juga memegang, memenuhi, tetap pegang larangan Tuhan. Langsung saya bilang, oh iya. Saya doa, begitu selesai doa, saya gak enak ngomong di situ. Tuhan nyatakan sesuatu. Di luar, baru saya ngomong. Saya gak mau di hadapan ini suami. Saya bilang cuma dengan suaminya waktu keluar kamar, ya Bro, Tuhan berkati. Dia bilang sama-sama. Tuhan bilang sama saya. Lihat, pewahyuan itu tepat 100%. Bro, jaga kesehatan. Jangan karena sesakit, Bro jadi ambruk. Karena dia sangat mengasihi istrinya. Dia bilang apa? Benar, minggu depan aku harus dioperasi yang keempat. Ini udah harus masuk, ini ring bukan hanya masuk di sini, sekarang juga masuk di kaki, ring masuk di kaki. Terus dia bilang, betul, Tuhan berkata kepadamu. Saya bilang, Bro, iya, jaga kesehatan. Jalannya udah gini. Bro, jaga kesehatan, jangan sesakit ambruk, you juga stroke. Anak-anak jadi bagaimana? Lihat suami, istri, papa, mama stroke. Mereka bilang, mati aja deh. Di luar, saya bilang dengan anak yang besar. Tuhan bilang sama Om Yohan, kamu juga harus jaga kesehatan. Mama ini jadi contoh buat kamu. Dia bilang, Om bener Om, aku jantung 60% sudah. Aduh. Saya bilang, jadi begini. Keluar saya jumpa lagi dengan anaknya. Saya bilang baik-baik sama mama.
Kalau dia ngomong apa segala macam, mulai hari ini senangkan hati mama. Apa yang dia bilang? Iya, aku banyak suka sakiti mama. Hari ini saya mau katakan buat saudara, Tuhan selalu bisa memberikan wahyu buat Anda. Patuhi larangan Tuhan, maka selamanya Anda diberkati. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Tunduk kepala kita doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang Kau berikan. Janji Bapa menjadi milik kami. Kami sedang membayangkan dari Kejadian sampai dari kitab Kejadian sampai kitab Maleaki jadi milik kami. Bahkan Engkau katakan Kau buka tingkap-tingkap langit bagi kami. Ketika kami mematuhi larangan Tuhan untuk tidak mempergunakan bahkan uang yang kami terima kali yang pertama, atau mungkin ketika uang itu sampai di tangan kami, untuk tidak mempergunakannya pertama untuk dunia, tapi berani juga mematuhi larangan Tuhan, untuk memberikan 1/10. Karena kami juga tahu tingkap-tingkap langit itu kata Bapa bagi kami dibukakan. Kami hanya membaca, mendengar, dan hari ini kami mau melakukan. Kami tahu kalau kami pegang larangan itu, janji Bapa jadi milik kami. Yang kedua, bahkan perkataan Kristus di dalam 4 Injil itu menjadi milik kami. Apapun yang dikatakan Kristus, apapun yang keluar dari mulut Yesus, ketika kami mematuhi larangan itu, maka kami akan memperoleh kata-kata itu. Apa saja, kesembuhan, kemenangan, keselamatan, berkat, pembukaan jalan. Apa yang kami ikat di muka bumi terikat di sorga. Apa yang kami lepaskan di muka bumi terlepas di sorga. Itu perkataanmu. Dan masih banyak perkataan-perkataanmu yang lain yang juga boleh layak menjadi milik kami. Dan yang ketiga, bukan hanya kami mendapatkan janji Bapa, perkataan Kristus, kami juga boleh memperoleh Roh yang kudus, yang berkuasa itu. Kami akan diliputi dengan kuasa Tuhan. Sama seperti para rasul, dari kisah para rasul sampai pewahyuan. Kami juga boleh melihat, kami juga boleh diperkenankan Tuhan. Sebelum peristiwa terjadi, kami boleh untuk mengetahuinya terlebih dahulu. Bukankah itu namanya pewahyuan untuk kami? Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, hidup, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Kesehatan mereka Tuhan Engkau berkati. Pelayanan gereja mereka, di mana saja mereka berada diberkati dan jadi berkat. Dalam nama Yesus, kami telah diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat Hari Pentakosta. Haleluya. Terima kasih Pak Johan, Tuhan memberkati. Beberapa yang sudah diberkati, kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita saudara. Haleluya. Kami mau menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Boleh angkat tangan saudara yang baru pertama kali beribadah? Ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Oh puji Tuhan, semua jemaat yang setia. Saya percaya bahwa hari-hari ini kita mau terus bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ada kursi di samping kiri kanan saudara yang kosong. Saya percaya bahwa ibadah raya satu di tempat ini pasti dipenuhi dengan orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mau siapkan persembahan kita saudara. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Saudara yang belum punya amplop persembahan boleh angkat tangan saudara. Bapak Ibu yang belum punya amplop. Saudara, album volume ke-8 dari gembala kita Pak Niko sudah beredar. Saudara bisa mendapatkan di counter di depan atau para pengerja yang ada di tempat ini. Ada? Mujizat masih ada. Saya percaya bahwa album ini saudara dapat memberkati banyak orang. Saudara, dalam waktu sudah keluar, saudara bisa beli teman-teman yang akan melayani saudara dengan harga Rp20.000. Saya percaya biar jadi berkat. Kalau boleh saudara beli beberapa dan bisa bagikan kepada banyak orang. Dan lagunya bagus banget saudara. Terus jadi berkat waktu kita dengar, kita boleh mengalami pengurapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara sudah siap dengan persembahan? Mari kita bangkit berdiri sekali lagi saudara. Kita angkat tinggi-tinggi setiap persembahan kita mau doa sama-sama. Bapak, kami mengangkat tangan kami, membawa persembahan syukur kami. Bahkan apapun persembahan di tangan kami mengembalikan miliknya Tuhan.
memberi yang terbaik dari setiap persembahan kami. Bahkan setiap yang kau percayakan kepada kami. Kami mau belajar memberi yang terbaik buat pekerjaanmu. Ini jemaatmu, ini hamba-hambamu. Kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap memberi katakan sama-sama. Amin. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Lagi katakan Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib. Persembahan umum bisa dijalankan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Mari katakan sembuhkan sakitku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Sekali lagi dengan iman. Sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Multimedia silakan untuk pengumuman. Shalom, saya Willem dan berikut adalah beberapa pengumuman untuk sepekan ke depan. Atas nama Gembala, pengerja dan seluruh jemaat, kami mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanan Bapak Pendeta Johan Lumendong yang sangat memberkati kami. Tuhan Yesus memberkati. Dipulihkan dan disatukan oleh karena kasih Allah Bapa untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Nya. It's always been a mystery to me how to